Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutiara Wali Zahra. NPM 19420151109. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan UTS yang Bapak Novidian berikan di sistem informasi kesehatan. Yang pertama adalah bidang kesehatan merupakan salah satu bidang yang tidak bisa dilepaskan dari sistem informasi, sehingga munculkan istilah sistem informasi kesehatan. Beri penjelasan lengkap terkait sistem informasi kesehatan yang dimaksud. Sebelumnya, sistem informasi adalah sekumpulan data yang bekerja sama untuk menghasilkan suatu informasi. Sedangkan sistem informasi kesehatan adalah suatu kombinasi elemen-elemen yang bertujuan menghasilkan data dan penyebaran informasi untuk digunakan oleh pelayanan kesehatan di semua tingkat pelaksanaan dan sektor-sektor pengembangan lainnya. Pertanyaan kedua yaitu beri penjelasan lengkap terkait komponen utama sistem kesehatan di suatu negara menurut WHO. Menurut WHO, World Health Organization, sistem informasi kesehatan adalah salah satu dari 6 building block atau komponen utama dalam sistem kesehatan suatu negara, di mana 6 building block yaitu ada service delivery, pelaksanaan pelayanan kesehatan, ada medical product, vaksin and technology, produk medis, vaksin dan teknologi kesehatan, health workforce, tenaga medis, health system financing, sistem pembiayaan kesehatan, health information system, sistem informasi kesehatan, serta leadership and governance, kepemimpinan dan pemerintah. Pertanyaan ketiga yaitu beri penjelasan lengkap terkait langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dalam mengembangkan sistem informasi kesehatan. Sistem informasi kesehatan memiliki banyak sekali langkah-langkah untuk mengembangkannya. Pertama, meninjau kembali sistem yang ada, reviewing the existing system. Kedua, ada defining data needs, menentukan kebutuhan data. Ketiga, ada determining the data flow, faktor-faktor yang mempengaruhi alur data. Ketiga, ada designing the data collection and reporting tools, desain pengumpulan dan cara pelaporan data. Kelima, ada developing procedure for data processing, yaitu pengembangan prosedur pemrosesan data. Keenam, ada developing the training program, yaitu mengembangkan program pelatihan. Ketujuh, ada pre-testing the system, uji coba sistem. Ke-8 ada monitoring and evaluation the system, yaitu monitoring dan evaluasi pada sistem. Ke-9 ada developing data dissemination and feedback mechanism, yaitu mengembangkan mekanisme diseminasi dan umpan balik data. Dan terakhir ada mengembangkan sistem informasi dan manajemen kesehatan, enhancing the health management information system. Dan pertanyaan terakhir yaitu penjelasan lengkap mengenai sistem informasi kesehatan puskesmas. Definisi sistem informasi kesehatan puskesmas adalah proses pengolahan data kesehatan menjadi informasi yang nantinya akan digunakan untuk penyusunan program dan kegiatan. Dalam upaya mengembangkan sistem informasi kesehatan puskesmas, Dinas Kesehatan mengembangkan sistem informasi kesehatan puskesmas yang berbasis teknologi informasi. Prototipe sistem informasi kesehatan yang dikembangkan mengacu kepada kebutuhan informasi untuk pengelolaan klien dan unit pelayanan di tingkat puskesmas, SP2TP, indikator SPM, dan indikator Indonesia Sehat 2010. Ada beberapa tujuan dan manfaat sistem kesehatan puskesmas, yaitu puskesmas adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui sistem informasi yang terintegrasi di semua unit pelayanan puskesmas sehingga dapat meningkatkan kecepatan proses pada pelayanan, mempermudah akses data, pelaporan dan akurasi data sehingga menjadi lebih baik. Ada beberapa prototipe sistem informasi kesehatan puskesmas, terdapat 6. Yang pertama ada subsistem kependudukan, yang kedua ada subsistem ketenagaan, yang ketiga ada subsistem sarana dan prasarana, yang keempat ada subsistem keuangan, yang kelima ada subsistem pelayanan kesehatan, serta terakhir ada subsistem pelaporan khusus. Ada beberapa keunggulan sistem informasi puskesmas yang dapat kita ambil. Yang pertama, program didesain under Windows sehingga lebih mudah dalam operasional dan menarik dalam laporan-laporan yang dihasilkan. Yang kedua, dengan data-data yang up to date akan dapat dibuat analisa-analisa yang mendukung kebijakan pemerintah. Yang ketiga, ada pelayanan terintegrasi dan bagian pendaftaran hingga bagian obat sehingga meminimalisi pemakaian kertas. Keempat, ada pengelolaan database yang dapat diakses bersama, terbentuk bank data kesehatan daerah. Dan yang terakhir, dapat menampilkan sekaligus mencetak per kategori yang dihendaki ataupun
rekap keseluruhan berkenaan dengan masalah kesehatan. Berikut adalah beberapa cara pendaftaran berikut ada beberapa cara registrasi untuk Puskesmas daerah Depok. Check it out. Sekian yang dapat saya jawab untuk pertanyaan UTS Sistem Informasi Kesehatan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I think we could do it if we tried.